Kita mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat berkumpul kembali. Tuhan, tolong kami, sertai kami, berkati ibadah kami. Kami yakin percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami yakin percaya hati kami selalu terbuka. Dan inilah puji-pujian kami untuk kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari menari bagi Tuhan, mari memuji memuliakan namanya. Katakan, sungguh hidupku telah ditebus. Mari berkemenangan bagi Dia, angkat pujian bagi Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau. Katakan penuh kemenangan. Haleluya. Katakan penuh sukacita. Bersorak bagi Dia lewat pujian kita. Hidupku baik terus oleh kuasa Bapa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami mau menari bagi-Mu Tuhan, kami mau berdirang di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya semua kemuliaan bagi nama-Mu. Bila pujian kami, biarkan kami benar-benar kemenangan di dalam Engkau. Hidupku paling terus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Percaya suka-sukamu Tuhan, apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Pujian kemenangan di dalam Dia. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan namanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kami percaya Tuhan atas segala kebaikan. Kami menyembah memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Kami katakan pujian penyembahan kami dari hati kami,
untuk memuliakan Tuhan. Kasih Allah Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Kasih-Mu telah terbukti. Kasih Allah Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Mari kita memuliakan nama-Nya, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa segala Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Kami katakan pujian di dalam Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Senang bersama saudara di rumah Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa sesuatu perkara Tuhan selalu menyatakan kepada kita karena Dia mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada saat ini. Amin. Saya mendorong saudara, kita mau bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita, biar perlindungan Tuhan ada, dan kita yakin percaya bahwa apapun segala sesuatu yang kita hadapi pada saat ini, keadaan kita pada saat ini, amin, kita mau, amin, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup berperkara di dalam kehidupan kita, dan anugerahnya sungguh indah dan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita.
Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Victoria, Pak. Ada Pastor Shen and Alulia Davis. Kita mau bawa di dalam doa juga untuk gereja kita di Red Sea. Ada Pastor Jeremy and Jess Brown. Demikian juga gereja kita di Alice Spring. Ada Pastor Doc and Anita Ponder. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Kalau saudara juga ada suatu kebutuhan pada saat ini, percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau ada kebutuhan, silakan angkat tangan saudara. Kita akan doakan bersama-sama. Dan kita mau percaya, kita mau bawa di dalam doa untuk setiap pribadi kita, keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita. Kita mari bawa di dalam doa untuk Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan menyatakan mujizatnya di dalam setiap pribadi kita. Itu saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara, percaya apa yang menjadi kebutuhan, imani bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Kau melihat ya Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong presiden kami, wakil presiden, demikian juga para menteri, pejabat, demikian juga di dalam pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau mau melihat ya Bapa, khususnya bangsa kami menghadapi wabah saat ini Tuhan. Demikian juga di dalam perekonomian ya Bapa. Tuhan, kami yakin percaya hanyalah padamu kami berserah, hanyalah padamu kami meminta ya Tuhan. Demikian juga ya Bapa untuk pemimpin kami di gereja kami, ada Pastor Shen and Alulia di Davis di Victoria, ada Pastor Jeremy dan Pastor Dow. Tuhan, Engkau melihat ya Bapa setiap kebutuhan di dalam pelayanan, demikian juga keluarga dan seluruh jemaat. Kami yakin percaya bahwa kami semua berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh indah, sangat luar biasa ya Bapa apa yang Kau telah lakukan, Kau perkarakan di dalam kehidupan kami. Izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus ya Bapa. Engkau melihat setiap kami yang hadir, Engkau melihat setiap kami dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keuangan kami, dalam kesehatan kami Tuhan. Demikian juga untuk orang-orang ya Bapa yang bersama dengan kami, baik keluarga kami, teman kami di kantor, tetangga kami Tuhan. Kami yakin percaya biarlah anugerah-Mu, belas kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan. Dan kami yakin percaya hanyalah nama-Mu yang kami muliakan, dan hanyalah Engkau yang kami puji di dalam kehidupan kami. Engkaulah ya Tuhan Yesus selalu yang berkarya dalam kehidupan kami. Puji syukur hormat kami naikkan Tuhan di dalam Engkau, dan kami membuka ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Silakan duduk, amin. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Rabu kita tetap ibadah di tempat ini jam 19.30. Hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10.30 dan jam 15.30. Senang bersama dengan saudara dan saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Pada akhir bulan ini kita bersama akan ibadah di gereja Pulau Gadung. Ada acara KKR hari Jumat dan hari Sabtu, tepatnya jam 5 sore. Kalau saudara mau bergabung bersama, mari kita mendukung untuk acara KKR di gereja kita yang ada di Pulau Gadung, di Mall PTC. Senang bersama dengan Pastor Alvin yang akan membawa khotbah di dalam acara KKR, dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan, perkarakan di dalam setiap pribadi kita. Menurut juga saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain pada saat-saat ini, amin. Kita percaya mujizat Tuhan, belas kasih Tuhan. Dan kalau saudara ada pergumulan atau ada hal yang lain, kami bisa share, ada kesaksian atau bisa kami bantu, amin. Silakan menghubungi kami dengan senang hati. Demikian juga mungkin pada bulan ini kita akan mau buat grup WhatsApp untuk kita telah
3 bulan dan kita masuk ke bulan keempat, dan puji nama Tuhan, suatu sukacita tersendiri untuk melihat orang-orang yang tetap setia melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kita telah melihat apa yang Tuhan telah karyakan, dan sungguh luar biasa. Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dan disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita berada di dalam jalurnya atau berada di dalam relnya Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Senang bersama dengan saudara di dalam hal-hal memberi. Saya sangat-sangat terberkati melihat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa membayar gedung kita, kita bisa membayar tagihan bulanan kita, dan itulah karena keterlibatan kita. Dan hal-hal ini saya percaya bukanlah merupakan suatu hal kesia-siaan yang kita lakukan, bukan merupakan suatu rutinitas yang kita mau lakukan, tetapi dari semua itu, amin, saya yakin percaya bahwa Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan mujizat di dalam hal-hal keuangan. Saya senang sekali memberikan suatu kesaksian bahwa pada masa-masa sulit sekalipun, ketika kesetiaan kita di dalam hal memberi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami telah banyak melihat apa yang telah Tuhan lakukan, berkat-berkatnya. Dan kita lihat juga di dalam firman Tuhan berbicara mengenai ke-12 pengintai. Tidak semua orang bisa melihat mujizat di dalam hal keuangan. Demikian juga para pengintai. Mereka telah melihat tetapi tidak merasakan. Ada ketakutan. Mereka menyampaikan suatu berita yang negatif. Tapi Yosua dan Kaleb memberikan pernyataan yang positif. Bersama dengan Tuhan kita akan merebut. Bersama dengan Tuhan kita akan bersama. Demikian juga di dalam hal keuangan kita. Bersama Tuhan kita percaya bahwa berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Saya mendorong saudara, saya yakin percaya bahwa untuk saat ini segala kebutuhan sangat-sangat terpenuhi di dalam gereja kita. Tetapi saya yakin percaya bahwa penting bagi kita untuk melihat ketersediaan. Ketersediaan ini adalah untuk berbicara mengenai visi dan misi gereja kita. Saya yakin percaya bahwa ketika ketersediaan ada nih, kita bisa mempersiapkan untuk merintis persekutuan, rintisan gereja yang baru. Dan untuk itulah mari kita setia di dalam hal memberi. Kita mau melakukan, kita mau memberi dengan segenap hati kita, dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah pemberian kami ya Bapa. Engkau melihat hati setiap pribadi kami. Berkati pemberian kami ya Bapa menjadi orang-orang yang setia. Dan kami telah melihat Tuhan bagaimana karya-Mu di dalam hal keuangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami di dalam pekerjaan kami, dalam sumber-sumber keuangan kami ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa apa yang kami lakukan di tempat ini ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi bacaan pujian bagi Tuhan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
tak pernah engkau janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Cek. Sekali lagi saya amin. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Kemarin ada Zoom meeting bersama dengan pastor-pastor yang berada di dalam pelayanan di Indonesia, dan mereka sangat senang mendengarkan laporan apa yang Tuhan lakukan di gereja kita di Kalimalang ini, dan mereka menyampaikan salam buat kita semua. Ada Pastor Brian yang akan merintis di Bali, dan ada Pastor Hanslo yang ada di Kota Kupang, dan mereka juga mempersiapkan diri mencari waktu yang terbaik untuk bisa berkhotbah di gereja kita di tempat ini. Dan suatu berkat tersendiri saat kita berkomunikasi menyampaikan apa yang karya-karya Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7. Saudara bisa melihat di layar di depan. Amin. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sambil judul khotbah pada saat ini berbicara tentang pandangan atau apa yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan kita. Mata satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan akan kebenaran dan firman-Mu pada saat ini. Engkau ya Bapa menyampaikan sesuatu bagi kami, dan kami merasakan sesuatu Tuhan, curahan belas kasih-Mu. Engkau memperlengkapi apa yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami yakin percaya pada saat kami mendengar, ada iman kami yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau oleh belas kasih-Mu tercurah di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan mau berbicara bagi setiap orang. Mungkin dalam pandangan kita, amin, kita seringkali menilai orang itu dari apa yang seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita sering melihat bahwa memandang parasnya atau perawakannya atau hal-hal yang lain yang ada di depan mata kita sendiri. Seringkali kita bisa melihat, kalau kita memandang cantik, ganteng, atau hal-hal yang indah, kita nggak bisa memungkiri dengan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat di depan mata kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini adalah berbicara mengenai sebenarnya apa yang kita lihat. Cara pandang Tuhan itu bagaimana, dan bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita melihat cara pandangnya yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara pernah mendengar merek pasta gigi Colgate? Pasta gigi Colgate ini mungkin ada banyak di swalayan.
Kita pernah, mungkin kita sendiri pernah menggunakan pasta gigi ini yang berasal dari Amerika, yaitu dengan merek Colgate. Pendirinya adalah William Colgate yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Colgate mengalami juga masa apa yang disebut dengan krisis, yaitu ada kegagalan dalam usahanya. Masa-masa sulit, saya yakin percaya di dalam hal usaha, dia telah mengalami hal-hal sedemikian. Saya bekerja di salah satu perusahaan penerbit, dan saya merasakan sendiri karena saya sudah mengalami waktu yang tidak sedikit atau memiliki jam kerja yang sangat lama di perusahaan di mana saya bekerja saat ini. Dan saya mengalami masa-masa apa yang disebut juga tidak selamanya bahwa di dalam usaha, di dalam bisnis tersebut mengalami peningkatan yang terus-menerus. Kami mengalami apa yang disebut juga jatuh bangun atau disebut juga mengalami penurunan. Semua adalah berbicara tentang omset atau perjalanan kegiatan tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita, bahwa perjalanan kehidupan kita tidak selamanya grafiknya itu naik terus. Puji Tuhan kalau ada yang memiliki grafiknya naik terus sampai pada level apa yang disebut dengan top level, atau mengalami apa yang disebut dengan mencapai apa yang ada di dalam tujuan. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan kita bahwa hal yang gagal itu adalah pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam rumah tangga kita ada yang namanya, mungkin istilah kita mengalami masa-masa seperti kritis, atau disebut dengan adanya suatu emosional, atau adanya suatu perbedaan pendapat, atau ada masalah di dalam hal ekonomi kita. Ketika kita mengalami hal-hal tersebut, saya yakin percaya bahwa kita menghadapi kehidupan yang sulit untuk kita dapat menjalaninya. Kita mengingat adanya suatu kata, yaitu kita bisa menggarisbawahi bahwa ada penyesalan. Sehingga dari penyesalan tersebut timbul perasaan negatif yang muncul. Sehingga kalau dibiarkan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Hal depresi, frustrasi, kehilangan kepercayaan diri, menyalahkan diri, merasa keadaan tidak adil, hingga tidak tahu mau melakukan apa-apa. Kita akan mengalami hal tersebut ketika kita mengalami di dalam hal yang disebut dengan krisis. Ini yang setiap orang, setiap pribadi pasti mengalami hal-hal masa-masa sulit di dalam kehidupan. Tapi kita melihat di dalam kehidupan pendiri dari Colgate ini adalah ketika dia mengalami kegagalan dalam hidupnya, seorang teman, ini adalah memberikan suatu pengaruh yang sangat luar biasa kepada Colgate, suatu yang nasihat, yang membangun di dalam iman percayanya. Seorang temannya ini berbicara kepada Colgate, berikan hatimu bagi Kristus, beri kepada Kristus apa yang menjadi miliknya, lakukan sesuatu dengan jujur. Keputusan yang diambil Colgate adalah merespon apa yang saudaranya atau temannya itu memberikan nasihat kepadanya. Ini adalah berbicara mengenai bahwa hubungan kita ketika kita berada di dalam hal-hal yang positif, ketika kita berada di dalam komunikasi yang sehat, kita akan mendengarkan nasihat yang membangun iman percaya kita. Kita tidak mau mencari di luar sana, tetapi firman Tuhan benar yang dikatakan di dalam Amsal, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan inilah yang saya yakin dan percaya Colgate hadapi pada masa-masa sulit di dalam hidupnya.
Temannya memberi katakan kepadanya, berikanlah hatimu pada Kristus. Hal ini juga pernah saya alami di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah mengenal bahwa hal rohani itu sebenarnya bermanfaat di dalam hidup saya. Saya jauh sekali dalam pemikiran saya bahwa hal-hal rohani ini akan ada di dalam kehidupan saya. Saya tidak memiliki latar belakang mengenai hal-hal kerohanian. Tetapi yang saya senang adalah ketika Tuhan berbicara kepada saya mengenai pemulihan ketika saya menghadapi penyakit di dalam tubuh saya. Itulah awal pertobatan saya, itulah awal saya memikirkan mengenai hal-hal rohani. Saya mengalami masa-masa krisis di dalam kehidupan saya. Saya mengalami hal-hal bahwa hal-hal perkara Tuhan itu penting di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah mencari untuk membanggakan diri atau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan diri saya, karena pada saat itu adalah saya mengalami apa yang disebut dengan ketidakberdayaan. Berobat ke rumah sakit, apa yang rumah sakit katakan? Persiapan untuk operasi. Mau tidur gak bisa, mau jalan tidak bisa. Seakan-akan akan tantangan ke depan menuju di dalam kelumpuhan. Tapi puji nama Tuhan, amin. Seorang memberikan kepada saya untuk hal-hal ilahi. Coba untuk kamu datang di dalam sebuah pertemuan untuk berdoa, untuk ada acara KKR, dan dari situlah saya melihat bahwa nilai perubahan, nilai mujizat Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan saya. Keputusan yang diambil Colgate adalah mempelajari firman Tuhan, mencari jawaban dari apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupannya. Kenapa dia mengalami masa-masa krisis? Kenapa dia mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya? Dan itulah waktu-waktu yang terbaik ketika kita mengalami masa-masa krisis di dalam kehidupan kita. Waktu yang terbaik adalah kita mau menyelidiki, kita mau mencari kebenaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berikan hatimu bagi Kristus, berikan kepada Kristus apa yang menjadi miliknya, lakukan sesuatu dengan jujur. Keputusan yang diambil Colgate adalah memberikan suatu janji di dalam kehidupannya, mengambil suatu komitmen di dalam kehidupannya. Dan ini akan dapat mendorong iman percaya kita melihat segala sesuatu, bahwa ketika kita berkomitmen di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita untuk kita berjalan sendiri tanpa arah, atau tidak ada arah dan tujuan yang kita hadapi. Mata membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Kejadian 28. Lalu bernazirlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini adalah suatu janji ketika berada di dalam keterdesakan, dan disitulah kita bisa melihat jamahan Tuhan, karya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa yang pernah mengalami keterdesakan di dalam kehidupan? Kita bisa berkata, wah Tuhan, andaikan saya bisa melalui, saya mau memberikan sesuatu kepadamu. Saya pernah mengalami hal-hal itu, amin. Ketika saya bahwa yang ada di depan saya adalah mungkin kelumpuhan, saya berpikir, sudah gak ada masa depan. Oh, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi puji nama Tuhan, amin. Jalannya Tuhan berbeda dengan jalannya manusia.
Caranya Tuhan memanggil kita, caranya Tuhan memproses kita, karena Dia memiliki maksud dan tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Bukan kita untuk menghabiskan waktu-waktu kita, bukan kita untuk sesuatu, tidak ada waktu. Kenapa kita harus bisa beribadah? Kenapa kita harus bisa membaca Alkitab, bisa berdoa? Tapi saya mau katakan bagi kita semua adalah, dari situ kita bisa mempelajari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 24 ayatnya 30 sampai dengan 34. Firman Tuhan dari ayat 24 sampai pasal 24 ayat ke-30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tanpa tindakan, tanpa respon, semuanya akan mengalami kegagalan. Tetapi firman Tuhan menolong kita untuk melihat di dalam kehidupan orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan, yang tidak ada lagi seperti semangat. Ada yang disebut dengan menyerah, atau seringkali kita didengar adalah, ya sudah nasibnya begini, ya saya lebih banyak begini saja, ya cukuplah saya untuk diri saya. Saya tidak mau untuk mendengar, saya tidak mau untuk mau melakukan, ya apa adanya saya saat ini. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan adalah berbicara bagi kita untuk sesuatu, apa yang disebut dengan komitmen. Untuk apa? Untuk kita bisa bangkit, untuk kita bisa berjuang. Kita tidak bisa melihat apa yang disebut dengan berbicara tentang kehidupan seorang pemalas yang kita ambil di dalam Amsal. Bagaimana kita dapat melewati kebun anggur, ada berbicara mengenai tempat penghasilan. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya penuh dengan ditumbuhi dengan onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Adalah sudah tidak ada kekuatan. Dan inilah yang menjadi pengalaman bagi Colgate untuk tidak terfokus dengan apa yang orang lain lakukan di dalam kehidupannya. Mungkin orang-orang di sekitarnya mengalami apa yang disebut dengan pemalas. Mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mau melakukan apa-apa. Tetapi Colgate terus berusaha. Tak lama kemudian Colgate mengalami mujizat dan menjadi 500 perusahaan yang sukses di Amerika pada saat ini. Dalam kisah yang kita ambil pada saat ini adalah Daud dipilih sebagai raja. Pasti kita melihat mengundang kontroversial karena kakak dari Daud secara fisik lebih hebat, lebih kekar, lebih gagah, dan lebih berotot. Daud terlihat muda dan lemah. Sebagai juri, Tuhan lebih melihat isi hati kita, keinginan kita, kerinduan kita, dan ketaatan kita. Colgate bisa berhasil melakukan segala sesuatu karena dia melibatkan Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu kalau kita melihat bahwa kita harus memiliki suatu tanggung jawab, bahwa kita memiliki suatu hati, keinginan dan kerinduan dan ketaatan. Segala sesuatu Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Tetapi adakah kita mau melibatkan Tuhan? Adakah kita mau bersemangat melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi namanya? Karena secara fisik saya mau katakan bahwa kita adalah terbatas.
di dalam kehidupan kita. Kita bukanlah terlahir di dalam keluarga-keluarga yang mewah, yang memiliki materi dan finansial secara aman. Tetapi kita adalah orang-orang yang terlahir karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau membentuk kita, memproses kita. Karena Tuhan mau melihat setiap hati dan pemikiran kita, dan melihat ketaatan kita untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya. Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam diri Daud, meskipun Daud bukanlah manusia yang sempurna. Yang kita percaya, Tuhan melihat hati manusia. Penampilan manusia tidaklah menarik minat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita, Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan manusia. Penampilan bisa kita beli. Kita bisa, ada banyak sekali sekarang klinik kecantikan. Bisa di Bermax. Bisa kita menggunakan hal-hal yang begitu mewah, baju, hal-hal kemewahan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan tidak berkarya di dalam hal-hal kemewahan-kemewahan yang ditutupi di dalam fisik tersendiri. Tetapi Tuhan mau melihat setiap hati, melihat bagaimana kehidupan kita. Bahwa sekali lagi Tuhan melihat hati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa standarnya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan berbeda dengan standar atau cara pandang kita di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat sampai jauh ke dalam hati kita yang paling dalam. Kita telah melihat video tentang pelayanan Pastor Wayne Mitchell. Kesaksian, dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak membanggakan apa yang pencapaiannya, tetapi sejarah orang-orang yang telah diubahkan melalui pelayanannya, mereka yang membawa kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka melalui pelayanan Pastor Wayne Mitchell. Pastor Wayne Mitchell telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tetapi visi dan misi yang Tuhan berikan kepadanya masih ada sampai sekarang di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan amin. Visi dan misi ini telah sampai kepada kita di Indonesia ini. Dan saya mau katakan amin. Tuhan sekali lagi tidak melihat fisik kita untuk Tuhan mau pakai di dalam visi dan misi. Tetapi adakah hati saudara? Adakah kerinduan saudara untuk mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah komitmen saudara untuk mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya? Bukan rupa kita, bukan pula status kita, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan keahlian maupun kepandaian yang Tuhan pandang. Yang Tuhan cari adalah hati yang terpaut kepadanya, yang setia dalam setiap perkara yang dipercayakan kepadanya, yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi namanya. Dan saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini memiliki hati apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu mari kita menyiapkan diri kita untuk rencana Tuhan yang besar. Ingat bahwa penampilan luar tidaklah penting. Yang penting adalah penampilan hati saudara, saya, dan semuanya. Untuk kita mau Tuhan pakai, Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa benar sudut pandang manusia dan sudut pandangnya Tuhan jauh berbeda. Manusia bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita. Ketika kita tuh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bill Gates mengalami apa yang disebut kesuksesan dalam hidupnya.
Hal yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Kita tidak mau melihat jumlah kita yang berada di tempat ini. Tuhan tidak melihat penampilan kita atau isi dompet kita. Tetapi Tuhan mau melihat keinginan kita, ketaatan kita, untuk kita mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Inilah yang penting bagi kita untuk melihat perkara-perkara Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan membawa pesan, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan bagi kita, sehingga pada akhirnya kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Inilah yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mari gunakan waktu-waktu yang Tuhan telah berikan bagi kita. Waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil saya dan saudara, menempatkan saudara kita semua di Kalimalang ini, karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah. Saya mau katakan ada banyak sekali orang-orang di luar sana membutuhkan pertolongan Tuhan. Lalu siapa yang akan mau menjangkau mereka? Saya dan saudara. Kita bisa melihat persekutuan kita ini, kita bisa melihat gereja kita ini. Ada lagi generasi-generasi yang baru, ada gereja-gereja yang baru. Dan tidak hanya berhenti sampai di sini, amin, di Kalimalang ini. Kita akan mau melihat lagi, amin, di tempat yang lain. Kita akan melihat di daerah-daerah yang lain. Ketika kita memiliki hati yang taat, ketika kita memiliki hati untuk mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak melihat awalnya, tapi kita melihat prosesnya Tuhan. Kita adalah rupa segambar dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan segala sesuatu bagi kita di muka bumi ini, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tuhan telah memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kemampuan, kesehatan, tubuh yang sehat, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Inilah penting bagi kita, untuk kita dapat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk membawa nama gereja kita, bukan membawa nama pribadi kita, tapi biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman-Mu pada saat ini. Kami terbatas Tuhan, Engkau yang sempurna. Engkau berbicara bagi kami Tuhan mengenai pesan bahwa Engkau yang sangat luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Ada banyak contoh yang kami melihat Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, apa yang kami dengar, bahwa Engkau tidak melihat rupa kami, tapi Engkau melihat hati kami. Inilah kami ya Tuhan, hati kami. Kami mau bawa di dalam Engkau, kami mau serahkan di dalam Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan tolong kami, mungkin kami pada saat ini ada keraguan dalam kehidupan kami, ada kebimbangan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami, membuka mata rohani kami untuk melihat perkara yang sangat luar biasa yang Kau berikan di dalam masa depan kami. Tuhan, kami mau percaya apa yang Kau mau lakukan dalam kehidupan kami. Kalau saudara pada saat ini, saudara mau mengambil komitmen atau mau lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara ingin mau Tuhan berperkara di dalam kehidupan saudara, satu hal yang saudara lakukan adalah mengambil komitmen, mengundang Dia di dalam kehidupan saudara. Tapi saya mau katakan bahwa hal sedemikian ketika ada dosa, Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau saudara ingin mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara ingin meninggalkan segala dosa dan segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal yang sederhana saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau Tuhan merespon panggilan-Mu dalam hidup saya.
Saya mau melakukan sesuatu Tuhan bagi kemuliaan, bagi nama. Kalau itu saudara silakan katakan. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan sesuatu bagi Engkau. Kalau tidak ada, amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu yang terbaik untuk berdoa, meminta jamaah Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk karya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Ya la 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 Bapa. Ya la 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 Bapa. Siapa? Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama, kita akan satu di dalam doa. Sekali lagi amin, senang bersama dengan saudara. Kalau nanti saudara tidak keberatan, mungkin bulan ini saya akan membuat grup WA untuk Haus Kalimalang dan segala sesuatu, amin. Kita akan saling berkomunikasi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan apapun yang bisa kami bantu atau bisa melayani saudara, silakan amin. Sangat-sangat terberkati saat melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Saya yakin percaya kita akan menyambut besok hari untuk aktivitas kita kembali. Dan saya yakin percaya penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan satu hal ya Bapa yang tertanam di dalam kehidupan kami, bahwa Kau tidak melihat rupa, tapi Engkau melihat isi hati kami jauh ya Bapa. Karena kami yakin percaya bahwa kami adalah manusia yang terbatas, tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, hingga kami diingatkan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Terima kasih bagi setiap kami yang hadir ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami ya Bapa, berkati keuangan kami, kesehatan kami, keluarga-keluarga kami ya Bapa. Jadikan kami saksi-Mu ya Bapa. Dan ya Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan Tuhan di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, penyempurnaan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.